Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo anak-anakku santri Husnul Khotimah. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pada pertemuan kedua ini, Ustadzah akan melanjutkan materi sebelumnya, tetapi masih dari bab 1. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Materi bab 1 ini tujuan pembelajarannya mencakup 4. Dan tujuan pembelajaran 1-3 itu sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Maka pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu memberi contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, perlu kalian ketahui semua bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maksudnya, bahwa Pancasila itu sistematis atau runtut, yaitu sila-sila dalam Pancasila itu tidak boleh ditukar urutannya. Kemudian, Pancasila juga merupakan kesatuan totalitas yang organis, yaitu utuh, manunggal, dan senyawa. Ini berarti sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, atau sila-sila dalam Pancasila diringkas menjadi trisila atau eka sila. Baiklah, sekarang kita akan bahas satu persatu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang dapat kita praktekkan semua dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai ketuhanan dan ketakwaan. Nilai ketuhanan ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Ya. Kemudian nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan ini adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela kepada Allah yang Maha Esa. Di sini berarti bahwa bersedia tunduk dan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, ya, bukan bangsa yang tidak memiliki agama atau ateis. Contoh nilai ketuhanan dan ketakwaan diantaranya adalah hidup rukun dan damai antar umat beragama. Ya. Di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu yang pertama adalah agama Islam, yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Ya.
lebih dari 80%. Kemudian yang kedua agama Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Nah, dengan keberagaman agama ini berarti kita tidak boleh ya memaksakan agama yang kita anut, yaitu agama Islam, kepada orang lain, dan kita juga harus bertoleransi ya kepada orang lain yang tidak seagama dengan kita untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kita juga tidak boleh ya membedakan kepercayaan atau agama dalam bergaul ya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan, keberadaban, dan kesetaraan. Nilai kemanusiaan mengandung arti bahwa kita harus memiliki kesadaran untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama, atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Kemudian nilai keberadaban. Nilai keberadaban ini adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Kemudian nilai kesetaraan adalah suatu keadaan yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat, budaya, dan lain-lain. Contohnya yaitu mengakui persamaan derajat. Di antaranya ketika kita bergaul, kita tidak membeda-bedakan ya, tidak bersikap diskriminatif yaitu karena hartanya atau karena jabatannya, karena fisiknya gitu ya, semuanya kita memperlakukannya sama ya. Kemudian senang melakukan kegiatan kemanusiaan, ya berarti bersedekah ya, berinfak, kemudian membantu orang-orang di sekitar kita dengan juga menjaga hubungan dengan orang lain itu dengan saling menghormati, kemudian juga berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Itu mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Juga mengakui dan menghargai dengan sepenuh hati terhadap keanekaragaman di Indonesia, sehingga perbedaan bukanlah sebab dari perselisihan, namun perbedaan akan dapat menciptakan kebersamaan. Dengan demikian, kesadaran itu akan tercipta dengan baik jika sungguh-sungguh menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya yaitu cinta tanah air dan bangsa. Wujudnya yaitu dengan mencintai produk lokal atau produk Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, memiliki sikap rela berkorban demi tanah air, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dengan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, juga turut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila keempat ini mengandung nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat. Nilai kerakyatan mengandung makna bahwa NKRI menganut asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Ya. Adapun kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendikan pada kebenaran, keadilan, dan keutamaan. Berdasarkan dari nilai tersebut, tampak jelas ya bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Contohnya, ikut serta dalam pemilu ya bagi penduduk Indonesia yang sudah memenuhi syarat diantaranya berusia 17 tahun. Yang kedua, menjalankan musyawarah untuk mufakat, yaitu membiasakan segala pengambilan keputusan bersama dengan cara bermusyawarah ya. Kemudian mendahulukan kepentingan umum, mengembangkan sikap hidup yang demokratis dan tidak memaksakan kehendak individu terhadap individu lainnya. Terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan dan kesejahteraan. Nilai keadilan adalah suatu kondisi yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban, serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran, fungsi, dan kedudukannya. Sementara itu, nilai kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, sehingga terwujud rasa puas diri, tentram, damai, dan bahagia. Contohnya, memiliki perilaku yang suka bekerja keras, berperilaku adil terhadap sesama, hidup sederhana, kemudian mengembangkan budaya menabung, memiliki sikap menghargai karya orang lain, tidak memeras orang lain, dan selalu membantu orang lain. Alhamdulillah, semoga materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini bisa dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan marilah kita menjadi umat yang baik ya, umat Islam yang baik yang berakhlak mulia dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Sekian, terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.